Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita heran dan juga kaget ya dengan berita terkait dengan pemilik rental mobil yang dihabisi di rest area KM 45 Tol Jakarta Merak pada hari Kamis kemarin 2 Januari 2025 sekitar dini hari. Karena ada keterangan dari Rizky, putra korban, yang intinya dia ini pasti sangat sedia karena ayahanda inisial RM 60 tahun itu sudah meninggal dunia, dan ada satu lagi ya, salah satu rekannya inisial IS 48 tahun juga sedang luka-luka karena aksi tersebut, teman-teman. Yang uniknya begini, karena Rizky kan cerita bahwa selama proses pengejaran itu kan kayak drama ya, sempat berhadapan cekcok satu sama lain. Bahkan juga Rizky cerita bahwa sebenarnya almarhum sebelum menghembuskan nafas terakhir pada saat proses pengejaran itu sempat ngobrol ya, atau cekcok atau berdiskusi, kita selesaikan secara baik-baik. Tetapi ternyata karena mereka membawa senjata, ya akhirnya teruslah terjadi pengejaran. Nah, menurut Rizky bahwa pada saat mereka melakukan pengejaran, mereka sempat mampir ke Polsek Cinangka untuk minta bantuan pendampingan oleh pihak kepolisian. Tetapi apa yang terjadi? Pihak polisi bilang nggak bisa, menurut Rizky, untuk dilakukan pengejaran tersebut karena harus ada laporan terlebih dulu. Kita akan coba dalami dari kedua belah pihak ya. Pertama dari pihak para pelaku, kemudian juga dari pihak korban, serta juga pihak kepolisian. Kalau untuk pelaku yang menyewa ini, menurut Rizky adalah atas nama Ajat Sudrajat, yang dia ini ngakunya nyewa untuk 3 hari karena mau ngejemput mertuanya yang berada di Sukabumi. Dalam wawancaranya terbaru, Rizky bilang bahwa Ajat Sudrajat yang nyewa menggunakan identitas dia itu sudah dilakukan penangkapan. Tetapi yang dilihat oleh Rizky pada saat terjadinya peristiwa tersebut, kemungkinan besar ada 2 mobil ya. Mobil yang pertama adalah mobil miliknya, Brio tersebut. Satu lagi mobil yang berikutnya adalah mobil Sigra yang juga bagian dari komplotan tersebut. Dan Rizky mengatakan dia mendapatkan kabar dari orang-orangnya bahwa Ajat Sudrajat, orang yang menyewa mobil tersebut, sudah dilakukan penangkapan. Alhamdulillah saya sudah dapat kabar dari kawan-kawan Polsek Rajek ya, bahwa saudara Ajat Sudrajat sudah ditangkap seperti itu. Syukurlah, Ajat Sudrajat sudah ditangkap. Tetapi sayangnya adalah pada saat ditanya ya, Rizky, sebenarnya apakah kalian pada saat melakukan pengejaran drama-drama itu ada yang ngelihat sosok Ajat Sudrajat nggak di mobil tersebut? Dia bilang tidak ada. Itu sudah berpindah tangan. Artinya apa? Ini adalah komplotan yang luar biasa, teman-teman. Nah, kronologi singkatnya adalah begini sebenarnya. Di tanggal 2 Januari 2025, hari Kamis, mereka sudah melihat indikasi adanya ketidakwajaran dari penyewaan mobil, orang yang nyewa mobil tersebut, karena di mobil tersebut dipasang ada 3 GPS. Dan 3 GPS tersebut itu sudah tidak aktif lagi, dan terakhir aktif itu ada di kawasan Pandeglang. Akhirnya mereka, pemilik kendaraan, mengajak 7 orang, termasuk juga dengan kedua korban di sini. Mereka langsung melakukan pengejaran. Pas pengejaran tersebut sudah ketahuan di mana, sempat mau baku hantam, sempat kejar-kejaran, lari-larian. Akhirnya mereka mampir dulu ke Polsek Cinangka, dan kemudian laporan menurut mereka itu ditolak, teman-teman. Karena mungkin belum ada minta laporannya diminta dulu dibuat, baru dilakukan pengejaran. Ini kan bagi aku pribadi unik ya. Kalau di film-film gitu ya, kalau kita lihat di luar negeri, kalau kita nelpon 911, ada orang iseng atau ada orang berusaha melakukan hal tidak benar, kayaknya polisi langsung sigap datang gitu. Tapi kalau di Indonesia butuh prosedural seperti ini begitu. Nah, kemudian karena mereka tidak ada pendampingan, akhirnya pada saat mereka berusaha mencari lagi, akhirnya ketemulah bahwa mobil tersebut itu sedang parkir di rest area KM 45. Nah, kemudian saat mobil tersebut lagi parkir di sana, dihadang. Dan pada saat dihadang, para pelaku juga ada mobil yang mengikutinya, yang menjaga mobil Sigra di sana. Dan pada saat terjadi baku hantam, yaitu tadi, mereka itu mengeluarkan senjatanya dan melakukan pengedoran di sana.
Lukanya untuk RM sendiri teman-teman itu luka dari ketiak dan ini yang meninggal dunia, ayahanda dari Rizky ya, turut berduka cita. Sementara untuk IS ini adalah korban yang kedua, itu dada di sebelah kirinya tetapi sekarang masih dalam perawatan, mudah-mudahan bisa segera sembuh total, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kan sekarang selain dari pihak polisi sedang mencari pelaku, kita juga masyarakat kayaknya geram gitu ya. Apakah benar proses dari sebuah laporan masyarakat ke pihak kepolisian haruskah dilakukan laporan dulu baru nanti ditindak? Kalau kayak gitu ceritanya, ya apa kabar bakal bisa ditangkapnya kapan? Karena kan ini jelas-jelas urgent ya. Jelas-jelas ada ini sudah ada buktinya, saya sedang melakukan pengejaran, tolong dibantu. Tapi kok kenapa nggak seperti itu? Mungkin di sisi lain polisi juga ada yang bilang, ya anjas kalau polisinya tiba-tiba langsung ikut ngejar, jangan-jangan nanti yang menjadi korban malah polisinya karena mereka belum siap-siap. Ya, coba kita dengarkan keterangan dari pihak kepolisian yang memberikan klarifikasi. Ibda Purbawa, Kasih Humas Polresta Tangerang, yang mengatakan bahwa saya sudah melakukan komunikasi dengan Kapolsek Cinangka dan yang kami luruskan bahwa laporannya itu tidak ditolak tetapi diapakan, Pak? Ini cuplikannya. Kami luruskan bahwa oleh kepolisian Polsek Cinangka di sana tempat ditemui dan disarankan untuk membuat laporan polisi terlebih dahulu, bila mana diminta untuk pendampingan mencari kendaraan yang akan si pelapor cari. Jadi demikian, Mbak. Jadi bukan kepolisian menolak, karena kepolisian untuk mencari atau mendampingi itu harus punya dasar aturan hukum, yaitu harus ada laporan terlebih dahulu sehingga bisa dilakukan pendampingan. Ini bagi aku cukup unik ya. Logikanya gini ya. Ada kejadian, ini kan kayak tangkap tangan jatuhnya ya. Ya, please correct me if I'm wrong gitu. Sama kan kayak polisi juga untuk melakukan penangkapan, memang harus ada alat bukti yang kuat, 2 alat bukti dan sejenisnya lah ya. Dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tetapi kalau sudah tangkap tangan seperti yang dilakukan para pemilik mobil ini mengejar mobil yang dicurinya, bukankah itu sama-sama kategori tangkap tangan? Ya ada yang bilang nih, takutnya anjas, ini nanti kayak apa? Kayak debt collector gitu, sedang menagih dan sebagainya. Aku rasa dengan keterangan Rizky yang bilang bahwa ini ada bukti suratnya, Bapak, ini mobil kami, ini ada bukti-bukti chat-chatannya. Aku rasa mereka juga nggak konyol-konyol banget ya Rizky, anak dari korban ini dan juga pemilik mobil tersebut, ngasih tahu bukti-bukti evidence bahwa ini mobil kami sedang dicuri. Karena pasti ada percakapan, karena kan Rizky juga ngasih tahu ada kayak chattingan yang ini penyewaan mobilnya. Mobil saya juga ternyata sekarang sudah chattingannya di blok, kemudian mobilnya sekarang kabur. Bahkan sebelum mampir ke polsek tersebut, Rizky cerita bahwa kami sudah sempat berdiskusi dalam tanda kutip almarhum ya, bahwa diselesaikan secara baik-baik, tapi malah ditolak gitu. Lantas nggak bisa laporan itu dilakukan secara paralel gitu. Maksudnya karena kan kesannya udah operasi tangkap tangan lah, kesannya seperti itu ya. Kenapa nggak bisa dilakukan pengejaran aja sekarang, nanti laporannya bisa menyusul. Kalau diikuti prosedural ya bagi aku juga unik gitu. Nah kemudian juga dari pendampingan ini kan aku ada beberapa yang juga cukup unik ya. Pendampingannya adalah kayak mungkin kalau orang-orang yang kaya raya atau terkenal kali ya mungkin lebih gampang aksesnya. Aku pengen tahu sebenarnya keterangan dari orang yang jaga itu seperti apa. Ini cuplikannya ya, waktu Rizky ngasih tahu bagaimana dia ditolak oleh pihak kepolisian saat itu. Ya katanya bukan ditolak, tapi disarankan dibuat laporan dulu. Ya udah kaburlah para pencurinya. Perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyer itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Nah, mobilnya itu lagi berhenti. Mereka tahu mobil yang dicuri itu lagi berhenti, tapi karena mereka ngelihat ada senjata di sana, karena sudah ada pengejaran sebelumnya, mereka juga takut gitu loh, karena mereka nggak punya senjata gitu. Akhirnya mampirlah ke polsek tersebut. Tapi kan jawabannya seperti tadi. Jadi kan sudah ada proses untuk mencoba menyelesaikan secara pribadi dulu gitu dengan kelompoknya. Tapi kan
Sangat menyedihkan. Menurut aku sih pihak yang jaga itu harus didalami deh. Masa sih semuanya harus mengikuti prosedural di bagian yang sudah urgent seperti ini? Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk menampingi kita. Oke. Keberatannya itu apakah karena beneran prosedural atau jangan-jangan pihak polisinya juga takut gitu mungkin ya? Wah, nanti nih kalau udah tahu berurusan dengan hal-hal yang curanmor seperti ini kan mereka suka nekat nih ya. Ini salah satu hal yang menurut aku juga tingkat kriminalitas di Indonesia kan sedang tinggi karena di era sekarang itu adalah era yang sedang sulit ya teman-teman. Biasanya tuh gitu kan ya. Kalau ekonomi lagi sulit biasanya akan linear gitu dengan tingkat kriminalitas yang ada di sebuah negara. Karena memang Indonesia sedang kondisi tidak baik-baik aja, makanya kriminalitasnya juga cukup tinggi. Nah, sekarang sih aku rasa dari pihak kepolisian harus digali lebih dalam. Aku harus setuju bahwa mungkin ada sesuatu hal yang keliru di sini feelingku, tapi juga untuk para pelaku mudah-mudahan ini ya, karena pelakunya yang baru ketangkap ini gerombolannya baru si orang yang nyewa, si Aja tersebut. Tapi sementara yang lainnya itu masih belum dilakukan penangkapan. Karena kalau aku lihat-lihat di sini, kayaknya lebih dari satu orang deh. Ajatnya nggak ikut ya, si penyewa Aja Sudrajat itu tidak ikut dalam peristiwa tersebut. Tapi kan ada 2 mobil tuh ya. Mobil Sigra ada beberapa orang. Mobil yang dicurinya juga ada beberapa orang. Mereka komplotan yang luar biasa. Bahkan terjadinya pengedoran tersebut, itu terjadinya adalah pada saat mereka itu parkir di depan sebuah minimarket. Seandainya gitu ya. Kalau kan mereka sudah tahu, sudah mengintai bahwa kan ada 7 orang nih si timnya Rizky ini, sudah tahu bahwa mobilnya ada di sana, seandainya polisi juga ikut gitu. Apakah mungkin peristiwa hilangnya nyawa ayahanda Rizky ini bisa dihindari karena ada polisi ikut? Walaupun seandainya gini ya, polisinya mungkin betul, nggak boleh suuzon juga, azas praduga tak bersalah. Ya dikonfirmasi aja gitu, Pak, beneran nggak ini apa yang terjadi? Mungkin kan ya, sebagai authority. Tapi karena sudah ngebawa senjata seperti itu, jadi semuanya ada yang ngerasa ketakutan. I don't know, tapi secara pribadi aku sangat sedih ya mendengar berita ini. Kok polisi seperti itu gitu, dengan penjelasan dari Kasih Humas Polresta Tangerang yang bilang memang proseduralnya harus ada pelaporan dulu baru bisa dilakukan pendampingan. Kenapa tidak dilakukan paralel aja gitu? Menurut kalian seperti apa? Apakah polisinya sudah benar, sudah sesuai SOP, ataukah ada sesuatu hal yang sangat unik di bagian ini teman-teman? Oke, sementara itu dulu bisa aku update, kita nantikan apakah para pelaku ini bisa ditangkap oleh para polisi, ataukah jangan-jangan gitu, ini adalah komplotan besar yang mungkin aja, wow, ada orang-orang yang melindungi kah? I don't know, kita lihat nanti perkembangannya. Mudah-mudahan statement yang disampaikan Rizky dari putra korban bahwa si penyewa atas nama Aja Sudrajat sudah ditangkap itu adalah sudah confirm A1 dan dari situ akan dicari tahu siapakah para gerombolannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.